Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dhinul hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati lirasyadiha. وعلى آله وصحبه ما قامت التروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بيادها وسوادها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi hikmah kepada orang-orang yang ia kehendaki. Dia memberi hikmah kepada hamba-hamba yang dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang diberi oleh Allah hikmah, maka sungguh ia telah diberi oleh Allah kebaikan yang banyak. Dan ini bisa direnungi, hanya bisa dipahami oleh hamba-hamba yang berakal sehat dan yang cerdas. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya keinginan yang besar, punya tekad yang kuat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupannya. Ini pertemuan pertama kita setelah Lebaran, Pak. Jadi saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan selamat hari Lebaran, hari Idul Fitri. Udah ketinggalan Pak Ustaz gitu kan. Ya, selamat hari raya, mohon maaf lahir batin, taqabbalallah minna wa minkum sholihal a'mal. Kepada jajaran pengurus, ketua DKM, wakil, bendahara, sekretaris dan semuanya ya, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ya, orang tua kami, para ustadz, para guru semuanya, semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga setelah Ramadan ini kita semakin bersyukurlah bagi orang yang setelah Ramadan ini dia merasa segar sekali gitu loh. Merasa segar untuk menjalani hari-hari sampai ke Ramadan berikutnya. Tapi kalau enggak segar, Pak, itu perlu dipertanyakan lagi gitu loh, Pak ya. Ya kenapa harus segarnya gitu kan? Kalau saya melihatnya karena selama bulan Ramadan kita sudah memaksimalkan amal ibadah kita. Karena selama bulan Ramadan kita juga sudah menyampaikan ya segala yang tersimpan dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau sudah mengadu itu gimana rasanya Pak? Lega atau tidak Pak? Lega ya. Kita sudah sampaikan cita-cita kita untuk setahun ke depan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya senang sekali gitu loh Pak ya. Itulah di antara manfaat. Jadi wajar kalau saya mengatakan tadi hamba yang setelah Ramadan ya menjadi lesu gitu kan. Wah, ngaji lagi gitu ya, ngaji lagi. Itu bahaya itu Pak ya. Setelah Ramadan, wah ada puasa lagi 6 hari. Kapan habis-habisnya? Wah, itu bahaya Pak ya.
perlu dipertanyakan. Semestinya setelah Ramadan itu kita harus segar, ya, senang sekali, punya spirit yang baru, ya, semangat yang baru, niat yang baru, program yang baru, gitu loh. Agenda-agenda kebaikan yang baru. Itulah ya di antara ciri-ciri, ya, salah satu ya Pak ya. Kita bukan sok tahu, tidaklah gitu kan. Salah satu ciri-ciri ya hamba yang amalannya selama bulan Ramadan itu ya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari ini semestinya bukan jadwal saya. Ini kita diganti untuk pertemuan kali ini saja sama Ustaz Toha, karena beliau juga mungkin ada berhalangan, dan untuk bulan ini juga ada beda-bedanya gitu kan. Hari Ahadnya 5 kali, ya, hari Sabtunya 4 kali gitu. Jadi ini Ini Ahad kedua, ini Sabtu pertama ya Pak Endang ya. Ya Sabtu kedua gitu loh. Hari Ahadnya Ahad kedua. Enggak, ini Ahad kedua, Sabtu pertama, itu kurang tahu saya, pokoknya gitulah. Oh iya, Ahad ketiga. Iya, besok itu Ahad ketiga saya di At-Taubah sana besok. Iya betul. Jadwal tetap. Ahadnya Ahad ketiga, Sabtunya Sabtu kedua. Nah, jadi ya karena permintaan dari Ustadz Dr. Toha, ya saya pun juga siap gitu loh, insyaallah, mudah-mudahan. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya saya langsung menampilkan yaitu kitab yang biasa kita baca, alhamdulillah melanjutkan ya kitab Riyadhus Shalihin kita. Berarti Sabtu yang ketiga besok bukan saya, ya insyaallah itu diganti dengan Ustadz Toha, ya. Alhamdulillah dengan izin Allah dan ridho Allah Subhanahu wa taala, kitab Riyadhus Shalihin kita kemarin sudah sampai ke bab al-istiqomah. Terakhirnya yaitu tentang hamba masuk surga itu kata Nabi bukan karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terakhir, pertemuan terakhir ya, seingat saya, karena ini batasnya. Ya. Baiklah, untuk hari ini kita melanjutkan ya hadis berikutnya atau bab berikutnya di sini adalah babut tafakkur. Ya, bab tafakkur fi azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirati wa sairi umuriha wa taqsirin nafsi wa tahdhibiha wa hamliha alal istiqamah. Ini bab yang dibuat, yang disusun oleh Imam Nawawi, yaitu bab ke-9 dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Baiklah, beliau menyampaikan seperti biasanya beliau memulai setiap bab itu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, diambil dari Al-Qur'an ya. Kemudian setelah ayat-ayat dikutip oleh beliau, barulah beliau menyampaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan tafakkur. Nah, di sini ayat yang pertama, qala Allah Ta'ala dalam surat Saba, qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama a'idzukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Di sini yang ditekankan oleh Imam Nawawi itu adalah thumma tatafakkaru, ya, karena babnya adalah bab tafakkur, ya, tafakkur. Apa artinya? Wahai Muhammad, ya, sampaikanlah kepada mereka, innama a'idzukum biwahidah, sesungguhnya wahai umatku, aku menyampaikan nasihat kepada kalian, ya, aku hanya ingin menyampaikan wasiat kepada kalian dengan satu wasiat saja, atau satu permasalahan saja, atau satu khisal, satu poin yang penting, yaitu apa? Antaqumu lillahi mathna wa furoda thumma tatafakkaru. Cobalah kalian ya berdiri atau bangkit untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik taat itu mathna wa furoda, baik kalian taat berdua-dua, atau wa furoda, atau sendiri-sendiri. Nah, kemudian
di saat kalian berdua-berdua dalam ketaatan kepada Allah, di saat kalian sendiri-sendiri ya, dalam keadaan itu tsumma tatafakkaru. Nah, dalam keadaan begitu kalian cobalah berfikir. Nah, dalam kitab ini tidak disebutkan berfikir tentang apa. Lanjutan ayatnya adalah ma bisahibikum min jinnah. Pikirkanlah tentang apa? Tentang Rasul, tentang aku, ya, tentang Nabi Muhammad SAW, bahwa ma bisahibikum min jinnah, bahwa memang betul, ya, Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukanlah orang yang dimasuki jin, ya, bukan orang gila, ya, bukan dia itu berbicara menyampaikan ajaran ini semaunya saja. Pikirkan tentang hal itu, ya. Ini istilahnya kelanjutan ayatnya. Artinya tsumma tatafakkaru, maka kemudian coba renungkan. Ya, itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Tafakkurlah kalian tentang siapa? Khususnya yaitu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ma bisahibikum min jinnah. Nabi Muhammad itu memang, ya, benar, tidak diragukan lagi bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ma bisahibikum min jinnah itu artinya, ya, dia itu bukanlah orang yang dimasuki jin atau orang yang tersihir, ya, bukanlah orang yang gila, tapi betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasul, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Coba pikirkan itu. Nah, itu, ya, bahasan tafakur ini adalah pikirkan itu. Ya, semoga dengan banyak memikir, ya, merenungi, ya, menganalisa dalam hidup ini, kamu akan meyakini bahwa Muhammad itu memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyampaikan sesuatu itu bukan semaunya saja, ya. Yang disampaikan oleh Nabi itu, baik itu perkataan beliau, gerak-gerik beliau, baik apalagi diam beliau, semuanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dikuatkan dalam surat apa Bapak Ibu? An-Najm, ya. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Lanjutan ini dari ayat 1 sampai ayat 18, ya. Ya, terkenal tentang tentang kisah Isra Mi'raj juga, tentang, ya, wahyu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, ya, bahwa Muhammad itu bukan dhal wa ma ghawa, bukan juga orang yang al-ghawa, orang yang bertindak semaunya, ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan juga Muhammad itu wa ma yantiqu 'anil hawa. Yantiq itu berbicara. Muhammad itu di saat berbicara dia bukan bicara dengan hawa nafsunya. Ya, semuanya in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam penjelasannya wahyu itu ada dua. Ada wahyu Qur'ani, ada juga wahyu yang hadis. Jadi hadis itu disepakati oleh para ulama juga wahyu, ya. Cuman dia wahyu istilahnya? Wahyu penjelas gitu, ya. Kalau Quran itu memang wahyu yang tertulis, yang memang istilahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua sikap, semua perkataan dan penjelasan dan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pikirkan itu. Nah, jadi bab kita ini adalah bab tafakur. Kalau kalian nggak berpikir, ya maka gitu kan, dalam hidup ini ya banyak yang nggak percaya gitu loh. Masa sih Nabi Muhammad gitu masa sih Muhammad itu gitu kan menyampaikan ajaran, ya, Al-Quran itu bahasanya sangat bagus sekali gitu kan. Yang mana iya kalau nggak dipikir ya nggak akan ketemu nanti gitu loh. Tapi kalau dipikirkan iya gitu loh. Al-Quran itu bahasanya bagus sekali.
Padahal Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nggak pernah belajar gitu Pak ya. Nggak pernah sekolah, nggak tahu membaca dan menulis dan lain-lain. Tapi kok sesuatu yang disampaikannya itu sangat indah sekali. Ya, kalimat-kalimat itu menakjubkan para sastrawan Arab. Yang mana sastrawan ya. Kalau bahasa Arabnya sastrawan itu al-udaba wal bulagha gitu ya. Ahli-ahli sastra dan ahli-ahli balaghah ya. Al-udaba itu adalah sastrawan Arab. Kemudian al-bulagha itu adalah pakar-pakar balaghah yang terbiasa, yang sudah terbiasa bergaul dan bergelut dengan ilmu-ilmu sastra. Ketika mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad itu wow katanya. Bagus sekali ya, amazing gitu ya bahasanya. Dari mana ini gitu kan? Nah, pikirkan itu gitu loh. Masa orang nggak sekolah, nggak menulis, nggak belajar apa-apa, tapi bisa menyampaikan kalimat-kalimat yang menawan. Ya, orang-orang yang sudah terbiasa bergelut dengan sastra itu terkaget-kaget. Ya Allah, apa ya? Begitu bahasa Al-Quran. Iya, kalau kita baca gitu ya, surat Al-Qamar, surat An-Najm, surat At-Tur ya. Surat apa lagi ya, Ad-Dariyat. Saya senang sekali lah kalau ya syukur alhamdulillah lah gitu ya, menikmati sekali dengan kalimat-kalimat Al-Quran ya, subhanallah. Baiklah, selanjutnya ayat yang dikutip oleh Imam An-Nawawi yaitu surat Ali Imran yang sering kita yang sudah sering kita dengar ini. Qala Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ya ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Jadi sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang itu ya, la ayatin liulil albab, semuanya itu menjadi ayat ya, tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan orang yang mau mengakui itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu ulul albab, orang-orang yang punya akal sehat gitu loh, punya kecerdasan yang sangat tinggi ya. Mereka akan mengakui bahwa ya pergantian ini semua gitu kan, yang ada di langit, yang ada di bumi ini, kemudian pergantian malam dan siang itu hanya hanya Allah yang bisa. Jadi hanya orang yang orang yang punya akal sehat lah yang mau memikirkan itu. Tapi kalau orang yang tidak diberi akal sehat oleh Allah, ya selain akal sehat ya tentu juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, siapa ulul albab itu? Yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda, yaitu hamba-hamba yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Yang mana keadaan dan posisi mereka mengingat Allah itu bukan hanya di masjid saja, tetapi apa? Qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim. Ini gambaran hamba-hamba Allah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang suka ingat Allah Subhanahu wa taala, yang berzikir kepada Allah baik dalam keadaan qiyaman apa Bapak Ibu? Berdiri. Ya, baik berdiri sholat, baik berdiri dalam bekerja, berdiri sedang berjalan di pasar, ingat Allah Subhanahu wa taala, Pak ya. Pergi berjalan ke kebun, ke ladang, ingat Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang beginilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hamba yang ulul albab, yang punya kecerdasan yang sangat bagus. Qiyaman wa qu'udan. Dan dalam keadaan duduk mereka juga ingat Allah Subhanahu wa taala. Duduk di masjid kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk di warung gitu. Kira boleh nggak Pak? Duduk di warung tapi berzikir kepada Allah, boleh nggak? Iya boleh. Duduk di kafe?
Iya juga boleh gitu loh. Jadi makanya jangan jangan dianggap semuanya nggak boleh ke kafe gitu kan. Duduk-duduk di kafe itu nggak benar itu semuanya. Jangan, hati-hati dulu gitu kan. Ya. Dilihat ngapain dia di kafe gitu loh kan. Kalau di kafenya 2 jam duduk kosong aja gini-gini aja gitu kan. Kosong-kosong aja, itu kosong berarti. Tapi kalau duduk di kafe gitu kan 1,5 jam tapi sambil ngetik-ngetik subhanallah, subhanallah. Oh, subhanallah. Ini hamba yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Ya, duduk di kantor dari jam 8 sampai jam 2 sore, jam 3 ya. Yang dipuji oleh Allah itu sambil duduk itu hamba yang berzikir kepada Allah. Kalau duduk kosong aja ya silakan duduk kosong ya, tiap bulan dapat gaji tapi kosong juga gitu loh, Pak. Ya, tidak dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting sekali ya, berzikir, ingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dalam keadaan berdiri, ya qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, subhanallah, dan saat tidur di atas lambung, ya. Ingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian apa? Siapa lagi hamba-hamba yang cerdas itu, ulul albab itu, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka bertafakur ya. Jadi maksudnya apa? Sedang berdiri